kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Muti beserta rombongan di kampus Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dilanjutkan dengan senam anak Indonesia hebat yang akan dipandu oleh Bapak Sugito Adi Warsito. Mohon untuk peserta diharap menyesuaikan. Nah, ini akan senam anak Indonesia. Standby. Standby. Tangan ke depan, kaki
satu hati bisa jadi tahu, pasang bergizi bisa jadi kumpul, anak-anak hebat Indonesia kuat. Satu hati bisa jadi tahu, pasang bergizi bisa jadi kumpul, anak-anak hebat Indonesia kuat. Saling memahami semua kawan, Ya, para tarik beres. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya awali dengan pantun. Pucuk cemara, akarnya tumbang. Batang kelapa dipatahkan. Bukan kami cerdik dan pandai, hanya sepatah kata kami persembahkan. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Muti. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Bapak Tatang Mutakin. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Temu Ismail. Yang kami hormati para
para direktur dan kepala pusat di di lingkungan Kemendikbud dan Kemendikdasmen yang yang kami hormati, para kepala PT Kemendikdasmen di wilayah Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, para tamu undangan, ketua tim, para fasilitator, para panitia, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Sungguh Sungguh suatu kenikmatan yang tidak ternilai yang patut kita panjatkan. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Maha Rahman dan Rahim, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara penutupan pelatihan bakal calon kepala sekolah angkatan 2 program Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Hadirin, agar acara berjalan dengan lancar dan tidak ada aral melintang, marilah kita sejenak untukkan kepala untuk berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Yuda Hidayat Mansur. Pada Bapak Yuda kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, Mengawali acara pada pagi hari ini, sejenak marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan hati kita. Seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah menerima pengharapan kita dan meridhoi segala amal yang kita lakukan. Doa akan dipimpin dengan cara Islam. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama, keyakinan, dan tata cara masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karami wa adil sultanik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan dalam menunaikan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ya Rabb, Tuhan yang Maha Mendidik, pemelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa kami dan membekali mereka dengan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, sehat jasmani dan rohani, memiliki jiwa dan raga yang kuat, cerdas, terampil, dan berkarakter. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah petunjuk kepada kami untuk menjadi teladan dalam mengemban amanah dan penuh tanggung jawab. Bimbinglah kami dalam upaya melakukan transformasi pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Sobran wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan pelatihan bakal calon kepala sekolah Angkatan 2 Program Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 oleh Direktur KSPSTK, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Kepada Bapak Iwan Junedi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Tatang PhD, yang saya hormati pula Pak Sekdirjen, Pak Temu Ismail. Mohon izin Pak Menteri, tadi malam Bu Dirjen sudah beli tiket ke Bandung. Beliau batal karena ibunya harus ke rumah sakit. Saya sampaikan ibu lebih utama dibanding hadir di Bandung. Mohon izin Pak Menteri. Itu dalilnya Ustadz masalahnya. Kemudian Bapak ada direktur, ada eselon 2 yang hadir baik luring maupun daring Pak Menteri. Ini juga daring lewat Zoom. Kepala-kepala BPGTK juga ikut hadir lewat Zoom. Juga yang hadir di sini luring Bapak Kepala BPMV, BPMP, Balai Bahasa, wabil khusus tuan rumah, Kepala baru Bapak Sugito. Yang tadi mimpin tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu calon kepala sekolah, jika dikehendaki oleh Allah nanti, beliau itu yang menciptakan senang. Jadi tadi kalau mimpin itu yang paling hafal. Hadiahnya jadi kepala BPGTK di sini. Dan Bapak Ibu dari lingkungan Dinas Pendidikan dan khususnya Bapak Ibu yang hadir yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak Menteri, kami melaporkan tidak hanya di Jawa Barat, bisa di-share Pak, tentang perkembangan penugasan guru sebagai kepala sekolah yang perlu kita ketahui bersama, dan kami laporkan ke Pak Menteri. Kegiatan per hari ini, tadi malam kami membuka data per 21 September. Ini bisa dilihat, di-share. Jadi cut off yang kami mulai sebelum terbit Permendikbud nomor 7 tahun 2021. Terus Pak. Nah, data kepala sekolah PLT atau kosong yang nggak terdeteksi 117.500. Nah, sehingga Bapak Ibu ini hadirnya Permendikbud ini untuk mengatasi solusi 174.054 kepala sekolah yang di Dapodik tertulis ada sekolah tanpa kepala sekolah. Ada yang tertulis di Dapodik PLT, ada 71.308 di Dapodik tidak terdeteksi. Apa nggak terdeteksi itu Pak Menteri? Setelah kami cek ternyata satu, ada kepala sekolah yang sudah 20 tahun jadi kepala sekolah. Yang heran, Dinas Pendidikannya marah ke kami. Kenapa boleh? Ternyata SK-nya tanpa periode. Jadi diangkat gubernur tahun 2005 tanpa berakhir periode. Kepala sekolahnya, GTK-nya sudah bertemu saya, mereka bentrok. Di Dapodik diisi terakhir periode kedua. Nah ini berarti verbal Dinas Pendidikan juga penting. Inilah mengakibatkan baik negeri maupun swasta. Kemudian kami kurasi dengan terbitnya permen ini per tadi malam tanggal 21 September, sekarang
tinggal 56.928. Jadi sudah 51% kepala sekolah yang sekarang sekolah dengan akan pensiun PLT itu 8.264. Kemudian yang sekarang tertulis PLT di Dapodik 31.478 dan yang masih belum terdeteksi baik negeri maupun swasta 12.630. Nah, deteksi ini yang case by case. Jadi harus mengecek sekolah dan sebagainya, baik melalui Dapodik di Pusdatin maupun lewat DPDM. Ini terus, Mas. Nah, yang ini yang negeri. 7 Mei, cut off 7 Mei 50.971 sekolah negeri yang setelah kami deteksi satu persatu, ada satu kepala PLT merangkap 4 PLT jadi 5, jadi PLT di 5 sekolah. Setelah saya deteksi itu di provinsi saya. Saya tanya kepala berkaitan, saya tahunya Bapak betul Pak ada 5, tapi sekarang sudah terselesai. Kemudian ada yang 4, ada yang 3 dan 1. Itulah yang mengakibatkan data ini menumpuk. Karena satu PLT merangkap di PLT yang setelah lebih jauh kami kurasi ternyata persoalannya karena kepala daerah belum 6 bulan menjabat. Sudah saya sampaikan untuk kepala sekolah tidak perlu menunggu 6 bulan, bahkan PLT belum bisa, tapi ternyata tidak berani. Itu dia, mudah-mudahan November ini ya selesai. Ini terus. Dan sekarang sebelum lagi. Yang negeri ini Pak Menteri tinggal 37.973. Jadi sudah cukup signifikan. Saya tadi malam ngecek 2 minggu ini sudah tambah 127 sekolah negeri dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan November ini target kami tinggal mungkin di bawah 5.000. Ini terus, Mas. Nah, persoalan yang dihadapi bisa jadi dinas atau kepala daerah Pak Menteri sudah mengangkat. Tetapi persoalan satu UNOR BKN. Jadi masih terkendala dengan UNOR. Mengapa? Ternyata satu sekolah, satu UNOR ada 2 NPS. Jadi kalau masukkan nama seseorang dimasukkan di input di BKN tidak bisa karena problem. Nah, kemudian sekolah belum memiliki UNOR. Jadi NPSN-nya jadi UNOR belum terlaporkan lewat BKD maupun di BKN. Nah, sehingga jadi total ada 12.000 sekarang yang UNOR-nya bermasalah dan sudah kami selesaikan dengan BKN, hampir tiap hari kita kurasi Pak Menteri, sekarang tinggal 6.000. Nah, 6.000 ini diganggu lagi dengan regrouping. Sebagai total dinasnya baru, semua bawahnya, kabaknya ganti baru semuanya. Bahkan yang agak repot, operatornya juga dipindah. Ini padahal kami sudah melatih operator untuk di SIM, karena kuncinya di operator KSPSTK. Nah, operatornya diganti. Jadi harus melatih lagi. Ini problema di lapangan yang dinamikanya pasca pemilu begitu, sehingga kami harus mengikuti dinamika ini. Tapi mudah-mudahan 30.000 kita selesai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Menteri, Bapak Ibu kepala sekolah ini sudah tes substansi. Tes substansi itu di level KSPSTK. Jadi kalau kuota dari APBN ini 5.000, yang tes substansi 10.000 kita batasi. Nah, mengapa? Karena meskipun semua usulan dari Dinas Pendidikan, di verbal Dinas Pendidikan, tetapi secara akademik di verbal melalui tes substansi. Dan mereka ini yang hadir ikut pelatihan BSKS adalah yang sudah terverbal dan sudah tes substansi, dan secara teori Bapak Ibu kan harus dipetakan oleh Dinas Pendidikan oleh sistem. Bapak Ibu mestinya setelah pasca pelatihan ini diangkat menjadi kepala sekolah. Jika Allah tidak mengubah takdirnya. Jadi berapa lamanya Bapak Ibu nanti setelah ini Pak Menteri buat proyek perubahan, proyek ini
di desimasi sekolah, bisa 1 minggu, pokoknya setelah pulang dari sini. Paling lama 1 bulan, ayo presentasi, dan kemudian mengunduh sertifikat di sistem. Jadi Bapak Ibu sebelum presentasi di lapangan tentang proyek perubahan sekolah, Bapak Ibu belum bisa mengunduh. Semakin cepat presentasi, semakin cepat diunduh hasil pelatihan ini. Pak Menteri yang saya hormati, terus Mas. Di Jawa Barat, Pak Menteri, untuk percepatan, Pak Dirjen, Pak Atang, Pak Tani, saya sudah ketemu dengan semua kepala dinas di Jawa Barat, masuk provinsi, termasuk kepala bidang GTK di gedung sampai jam 12 malam. Kami diskusi, termasuk lahirnya Bapak Ibu. Jadi dengan semua kepala di kabupaten ini saya sudah ketemu untuk percepatan. Mengapa? Karena Jawa Barat provinsi ranking terbesar PLT. Jangan tepuk tangan. Karena itu kami khusus diskusi di Jawa Barat dengan semua kepala dinas. Persoalannya apa dan sebagainya mereka ungkapkan. Jadi di antara yang dasar problemanya mereka PLT. Sehingga tidak punya keberanian yang lebih. Karena itu kepala sekolah juga seperti marah, jangan PLT. Laporannya banyak, laporan bos skin dan sebagainya. Itu akan menghambat karena PLT, termasuk revitalisasi. Kemudian ada masalah juga solusi untuk yang sekarang sedang periode kedua. Itu kepengen periode ketiga. Jadi kepala sekolah Bapak Ibu berapa batasannya kepala sekolah? Berapa periode? Pengen tambah lagi tidak? Itu yang terjadi sekarang ini, Pak. Malam-malam saya harus Zoom karena kepala dinasnya tidak bisa mengatasi. Ada 52 kepala sekolah kepengen periode ketiga. Di peraturan yang Pak Menteri tangani dimungkinkan. Satu, dia kinerjanya sangat baik. Kemudian tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, mesti diusulkan dinas pendidikan. Di kabupaten kota sangat sedikit kepala sekolah dengan pilihan kerja sangat baik. Dia baik saja. Sehingga ada yang protes, akhirnya dinasnya mengundang kami malam-malam. Termasuk di kelahiran saya. Kepala sekolah yang periode ketiga ingin protes ke Pak Menteri. Saya bilang tidak perlu, apa yang salah? Ya kami nggak ada satupun kepala sekolah kami yang sangat baik. Loh, kalau begitu dinas pendidikannya yang menilai, Anda tidak ingin ketiga, karena peraturan yang dulu maupun sekarang periode ketiga harus sangat baik. Ya kami mau protes Pak, nggak bisa, protesnya ke dinas pendidikan. Peraturan ini dimungkinkan ada ketiga dengan sangat baik. Nah yang sekarang itu di sistem kami jadi kosong Pak. Karena di sistem sudah dikunci 2 periode, ternyata belum diganti. Itu sudah diantara data itu perlu dekorasi kosong jadi 37.000 itu sebenarnya masih bisa berkurang jika nanti mereka teroperasi dengan baik. Kemudian kami juga sudah melatih operator di dinas pendidikan baik luring maupun daring. Kemudian BBGTK, BGTK juga itu KGTK itu sudah kami latih juga yang dulu tidak. Jadi dulu tidak ada operator selain dinas dan pusat, sekarang kami libatkan BBGTK atau unit daerah. Terus Mas. Nah, oh ya tadi nih Bu, Pak Menteri ini yang UNOR bermasalah, sudah kami identifikasi, 5.073 itu 2 UNOR ganda. Kemudian yang belum memiliki UNOR ini negeri, 7.430. Dulu bagaimana Pak Menteri? Dulu itu ngurus UNOR, setelah ngurus bermasalah baru ngurus UNOR. Kalau sekarang di SIM KSPTK, UNOR dulu baru mengurus yang sistem. Nah, ini yang juga menghambat karena sebetulnya 2 hari selesai, BKD sekolah langsung BKD ke BKN 2 hari. Nah prakteknya sekolah kalau tidak diminta dinas tidak muncul. Ini yang terjadi sekarang ini. Regrouping juga tadi melakukan. Yang terakhir, untuk pelatihan BCKS ada beberapa provinsi yang belum, yakni Aceh, Bali, Sulawesi Barat, Banten, dan Bengkulu. Banten itu tinggalnya Pak Gito. Ini baru belajar mandiri.
Tapi semua karena menunggu selesai belajar mendalam pelatihan pemerintahan. Bapak Ibu nggak ada yang belajar mendalam ini, pelatihan. Nah ini sedang belajar mendalam sehingga terhambat Pak Menteri. Karena menunggu selesai dulu, tapi insya Allah nanti paling akhir awal Oktober ini bisa diselesaikan. Terus, nah kegiatan pelatihan ini Pak Menteri, ini yang tanda tangan adalah Direktorat Jenderal, bagaimana di Permen disebutkan, TTE elektronik, diusulkan oleh penyelenggara, oleh unit, baik oleh unit kami maupun oleh lembaga pelatihan mitra. Karena itu kami melakukan penjaminan mutu, jadi Bapak Ibu ini satu bangun paginya dikontrol Pak Menteri oleh tim kami, kemudian beribadah pagi untuk semua agama. Bapak Ibu pagi-pagi ada ibadah? Sudah saya dikirim gambarnya Mas. Kemudian senam Indonesia Sehat ini, anak Indonesia Hebat ini karena wajib, dan Bapak Ibu besok jadi kepala sekolah pagi itu mimpin di depan. Sanggup tidak? Kalau enggak, nanti Pak Kito yang nggak jadi pulang Bapak Ibu, selesaikan oleh Pak Kito di sini. Dan yang lebih penting dari materi ini ada kebijakan kementerian. Jadi kami sampaikan kepada semua peserta. Ini bahan-bahan ini agar calon kepala sekolah ini sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk menyiapkan program-program prioritas termasuk implementasi. Dan yang lebih penting adalah agar Bapak Ibu ini, karena ini Bapak Ibu penutupan dan terus yang beruntung Bapak Ibu ada Pak Menteri, nanti silakan berikan arahannya. Kami minta agar calon ini tidak mudah terprovokasi oleh media sosial. Dan saya minta untuk membantu kementerian, jangan tiba-tiba share, like untuk hal-hal yang kontroversi dan demikian. Ini karena itu materi kebijakan ini kami handle dari pusat sebagaimana di Kepmen. Kemudian Pak Menteri yang saya hormati, untuk di Jawa Barat, terakhir Mas. Di Jawa Barat jatah APBN 571 orang. Angkatan pertama 30 Agustus ada 240 orang. Kebetulan kami juga yang di sini pas ada demo. Kemudian yang angkatan 2 431. Sehingga total 671 orang. Termasuk jatah terbanyak APBN di Jawa Barat. Terima kasih untuk jabat yang sudah menyelenggarakan dan istimewa karena Pak Menteri. Yang lainnya, yang hari ini ada 10 kegiatan yang menutup ya dari kami, tapi berbagai ragam Bapak termasuk dapat anugerah. Kemudian kami sudah melayani di Jawa Barat ini, kegiatan ini dari yang luring, saya apa Pak? Akhirnya saya laporan Pak Menteri, mohon maaf Pak Ses, karena ceritanya saya bisa lebih banyak karena yang mengalami hari demi hari, satu diprotes, kedua ditekan, keempat dipaksa. Satu yang dipaksa itu Pak Menteri, golongan 3B. Golongan 3B itu di sistem itu minimal 3 aja. Tapi Pak Bupati minta 3. Itu kami kurasi, kalau ini bisnis. Kalau yang 3B itu Pak Menteri kita injek manual. Dimasukkan, khususnya untuk daerah 3. Daerah 3T, Papua. Tapi kalau di Jawa, apalagi Jawa Barat, di kota minta 3. Permintaan hari-hari untuk yang tidak memenuhi syarat. Bahkan ada kepala sekolah satu belum serdik, golongannya masih 3. Kalau agak lama karena kesempatan saya laporkan secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita saksikan bersama penayangan cuplikan video kegiatan bakal calon kepala sekolah Angkatan 2 selama kegiatan berlangsung. Selamat menyaksikan.
الله أكبر الله أكبر. Mentari pagi ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan dari peserta pelatihan yang akan diwakili oleh Bapak Siska Nur Hadi dari SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Pada Bapak Siska, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Teman-teman sekalian, mohon izin sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan pantun. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar, Bapak Abdul Muti. Yang saya hormati Sesdijen GTKPG, Bapak Temu Ismail. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Tatang Mutakin. Yang saya hormati pula Direktur KSPSTK, Bapak Iwan Junaidi. Yang saya hormati Direktur Diksus, Bapak Putra Asga Elfri. Yang saya hormati Kepala BBGTK Jawa Barat, Bapak Sugito Adiwarsito. Yang saya hormati para fasilitator, panitia, dan peserta yang saya banggakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan pelatihan BCKS Angkatan 2 di BBGTK Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti serangkaian pelatihan BCKS, barulah saya menyadari bahwa tugas sebagai seorang kepala sekolah adalah sebuah amanat yang harus kita penuhi dengan hati yang ikhlas dan kompetensi yang mumpuni. Hari ini adalah bukti bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBGTK Jawa Barat telah membekali kami dengan berbagai macam ilmu dan kecakapan tentunya. Kami menyadari bahwa pelatihan BCKS yang kami ikuti ini bukanlah pelatihan yang biasa. Pelatihan ini menerapkan pola yang baru bagi kami, yang dirancang secara komprehensif untuk membekali kami dengan kompetensi kepribadian, sosial, profesional, yang dibutuhkan untuk kami memimpin sekolah secara efektif. Bapak Ibu sekalian, program komprehensif ini tentu saja sangat membantu kami dalam mengembangkan kemampuan seperti menyusun visi sekolah, membuat perencanaan berbasis data, melakukan pengelolaan sumber daya sekolah, dan menjalankan supervisi akademik. Tentu saja tujuan tak lain adalah memberikan pengalaman belajar terpadu melalui berbagai metode untuk memastikan kami siap menghadapi
tantangan kepemimpinan di satuan pendidikan. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang sudah menyusun kebijakan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi kami, para guru di Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras memfasilitasi kami selama pelatihan berlangsung ini. Terima kasih kepada para fasilitator yang luar biasa. Kami bersyukur dipertemukan dengan ibu bapak fasilitator yang tentu saja dengan sabar terus membimbing kami sampai kami memahami bagaimana menerapkan pola pikir bertumbuh, berkolaborasi, pengelolaan sekolah yang akuntabel dan adaptif. Banyak materi yang kami terima, di antaranya menyusun program kerjasama dengan mitra potensial, serta kami diajarkan menunjukkan perilaku teladan bagi seorang pemimpin. Kami sadar begitu banyak tugas yang kami selesaikan, begitu banyak waktu yang kami butuhkan, dan betapa besar energi yang kami keluarkan. Namun semua itu menjadi sirna ketika kami melihat wajah-wajah fasilitator yang begitu hangat, ceria. Seakan itu semua memberikan energi positif bagi kami untuk selalu ingat bahwa belajar adalah sepanjang hayat. Kami telah melampaui seluruh proses pembelajaran BCKS yang menggabungkan belajar mandiri terbimbing melalui LMS, pembelajaran tatap muka bersama fasilitator yang menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan, serta pembelajaran langsung satuan pendidikan. Bersama kepala mentor, proses belajar pelatihan tidak hanya kami dapatkan di dalam kelas, tapi kami mendapatkan juga secara langsung dalam kehidupan sehari-hari ketika kami berkunjung kepada kepala-kepala mentor. Kami belajar melalui mentor-mentor yang sungguh luar biasa, menginspirasi, dan menunjukkan semangat bagi kami, sehingga pada saatnya kami nanti menjadi pemimpin satuan pendidikan. Dan tidak hanya itu, pembelajaran dilanjutkan dengan refleksi di dalam kelas bersama fasilitator yang menguatkan hubungan antara materi yang dipelajari di dalam kelas dengan pengalaman yang diperoleh di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir pelatihan, kami juga dibekali teknik menyusun rencana proyek transformasi kepemimpinan yang semakin menyadarkan bahwa seluruh proses pelatihan yang kami dapatkan merupakan sebuah wujud pencerminan nyata, sehingga kami lebih mudah untuk mengaplikasikan di lapangan kelak. Hasil dari pelatihan BCKS yang kami ikuti, alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah, tak lupa selama 10 hari ini, kami juga mendapatkan pembiasan penanaman karakter. Kami bangun pagi-pagi buta, sholat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan siraman rohani, kultum selama 7 menit. Setelah itu kami dilanjutkan bersama-sama senam anak Indonesia hebat. Dan alhamdulillah, menjadi suatu kebanggaan bagi kami diberi kesempatan dipimpin langsung oleh penciptanya, yaitu Bapak Kepala BPPT Jawa Barat, Bapak Sugito Adi Warsito. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami setelah melalui seluruh rangkaian pelatihan ini, kami dapat jadi pemimpin-pemimpin yang amanah, visioner, inovatif, adaptif terhadap perubahan, mampu mengembangkan metode pembelajaran yang baru, berbasis teknologi, dan memiliki pemahaman yang lebih baik untuk mendukung kinerja guru serta seluruh warga sekolah. Akhirnya, kami peserta BCKS memohon doa dan restu pada semua pihak ketika kembali ke kota masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kami menjadi pemimpin satuan pendidikan. Kami dapat menjadi pemimpin yang mampu mewarnai tujuan besar bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa Indonesia yang dilandasi dengan akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Juga kepada teman-teman BCKS yang saya banggakan, saya berharap
setelah kita kembali nanti ke tempat asal kita masing-masing, kita dapat menjadi kepala sekolah yang memiliki kualitas dan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pesan nampan bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Kesan dan pesan saya cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Demikian kesan dan pesan dari saya. Atas perhatiannya, bisa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, marilah kita simak dengan seksama sambutan, arahan, sekaligus penutupan secara resmi pelatihan bakal calon kepala sekolah angkatan 2 program Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dan dilanjutkan dengan pelepasan tanda peserta oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pada Bapak Abdul Muti, kami silakan. Terima kasih. Tadi ada pantun yang dari peserta yang juga pantun jenaka. Saya juga mulai dengan pantun jenaka juga. Pantunnya buah salam, buah leci, itulah nama-nama buah. Dengan salam kita mulai agar acara kita mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tatang Muftakin, Dirjen Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pak Temu Ismail, Pak Sekretaris Dirjen Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pendidikan Guru, para direktur, di sini ada Pak Iwan Junaid ini direktur yang tadi singkatannya paling banyak, direktur kepala sekolah, pengawas, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi semua urusan ini diselesaikan oleh Pak Iwan. Kemudian ini ada Pak Anwar juga ya, Pak Anwar, Pak Gito, kemudian Ibu Komala, kemudian Kepala Balai Bahasa, dan ada tamu kita Pak Irsyad. Pak Irsyad ini dari Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan. Ini yang nanti menilai apakah pelatihan kepala sekolah ini, pelatihan calon kepala sekolah ini penting apa tidak penting, ini yang mengkaji Pak Irsyad ini. Dan tentu saja Bapak-Bapak dan Ibu, seluruh jajaran pimpinan di UPT, Kementerian Dikdasmen Provinsi Jawa Barat, dan para peserta bakal calon kepala sekolah yang ada di BPGTK Jawa Barat maupun yang mengikuti dari Zoom di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri penutupan pelatihan bakal calon kepala sekolah angkatan kedua tahun 2025. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saya dengar dari tadi banyak yang mulai batuk-batuk. Nah itu juga kan, itu ada dua kemungkinan, bisa batuk capek, bisa juga karena batuk sebagai pertanda ceramahnya bagus. Saya tentu saja merasa sangat berbahagia dan berterima kasih kepada Dirjen GTK, khusus kepada Pak Iwan dan seluruh jajaran atas penyelenggaraan acara pelatihan bakal calon kepala sekolah yang merupakan bagian dari upaya kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan
layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kita semua meyakini bahwa mutu pendidikan itu di antara faktor yang menentukan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah pendidik atau guru yang mendapatkan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Ibarat tubuh, ya kepala sekolah itu ya kepalanya. Yang itu menentukan bagaimana citra sekolahan secara keseluruhan dan yang menentukan kemana arah kebijakan suatu satuan pendidikan. Di kepala itu ada otak. Jadi otaknya pendidikan itu ya kepala sekolah. Di kepala itu ada mata yang menggambarkan visi, yang menggambarkan bagaimana kita melihat sesuatu dan bagaimana kita merancang sesuatu. Di kepala itu ada telinga yang meniscayakan kita semua untuk menjadi pendengar yang baik. Ada lisan yang juga meniscayakan kita menjadi pembicara yang baik. Kalau kepala sekolah tidak bisa pidato, masalah juga. Tapi alhamdulillah tadi calon kepala sekolah saja pidatonya sudah luar biasa. Apalagi kalau sudah menjadi kepala sekolah. Tapi juga kepala sekolah harus menjadi pendengar yang baik. Menjadi orang yang mau menerima masukan. Menjadi pribadi yang terbuka untuk kita berubah. Karena itu tadi disampaikan di antara materinya adalah growth mindset. Saya kira sebuah materi baru yang sebelumnya tidak ada dalam pelatihan kepala sekolah dimanapun. Saya sering menyebut buku ini, punya Carol G. Dweck, Growth Mindset. Saya membeli seketika masih dalam bahasa Inggris, belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan di antara tugas menteri adalah membaca buku baru. Nah, buku baru itu buku yang belum pernah dibaca itu buku baru. Walaupun terbitnya tahun berapa begitu. Tapi poin yang saya sampaikan adalah bahwa kepala sekolah itu adalah figur yang sangat menentukan walaupun bukan satu-satunya dalam memajukan suatu satuan pendidikan. Bagaimana the style of leadership, gaya kepemimpinan kepala sekolah, itu menentukan bagaimana semua pihak itu bisa terlibat. Tentu tidak ada model kepemimpinan yang khusus, karena semua memiliki karakteristik, memiliki kecenderungan-kecenderungan yang memang satu dengan yang lainnya berbeda. Mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan cara saya memimpin kementerian tentu berbeda dengan senior-senior saya di Kementerian Pendidikan Dasar. Tetapi semua itu memiliki visi dan orientasi untuk kita semuanya maju. Sehingga karena itu kalau buku Growth Mindset sudah dibaca, mungkin ada buku satu lagi yang juga perlu dibaca, terbitnya lebih dulu dari Growth Mindset, itu bukunya From Good to Great. Juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sampulnya warna merah. Saya tidak sedang jualan buku ya, saya tidak sedang jualan buku. Di mana kita itu bisa membuat suatu institusi itu melejit. Umumnya kalau kita ikuti bahasa Inggris itu kan good, better, best. Walaupun dulu ada teman saya, karena ini termasuk jamak yang tidak superlatif yang tidak beraturan kan, maka dia kemudian apa ininya superlatifnya good, dia bilang good, gooder, goodes. Dari buku itu menarik, kita bisa membuat sebuah institusi melompat from good to great. Ini bicara tentang bagaimana pentingnya manajemen dalam suatu institusi. Banyak lagi teori yang agak lama itu bicara mengenai Blue Ocean Strategy. Bukunya sampulnya warna biru. Yang bercerita bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus seperti lautan biru. Laut itu
tidak terputus. Saya ketika sempat ada acara di Bali, bersih-bersih laut bersama Menteri Lingkungan Hidup itu. Bersihkan sampah. Ada pernyataan menarik, ini sampahnya kiriman dari Amerika, Pak. Bagaimana sampah dari Amerika bisa sampai di Bali? Tapi begitulah laut itu kan terhubung. Dengan pemimpin itu harus cair, bisa berada di mana saja, bisa berinteraksi dengan siapa saja, dan bisa diterima oleh siapa saja. Nanti silahkan dibaca buku itu, Blue Ocean Strategy. Yang kalau kita membayangkan, saya baru pulang dari Afrika Selatan. Saya ke Tanjung Harapan, tempat di mana siapa yang mau menjajah Indonesia dari Portugis itu? Vasco da Gama terdampar di sana. Itu mau lautnya sangat keras di situ kan. Dari Eropa mau nyari rempah-rempah ke Maluku, terdampar di Afrika Selatan. Para pelautnya menyerah karena merasa ini tidak mungkin ke Maluku itu. Tapi apa kata Raja Dengar Kabar itu? Jangan sebut itu sebagai tanjung di mana Anda terdampar, tapi sebutlah itu sebagai Tanjung Harapan. Sebab begitu sudah sampai di Afrika Selatan, lanjut itu akan bisa sampai kepada Maluku, sampai kepada wilayah yang sekarang kita punya. Karena itu maka segala sesuatu itu tergantung dari cara kita melihat. Bapak Ibu melihat laut itu pemisah atau penghubung. Itu growth mindset. Karena kalau tidak ada laut, daratan itu justru tidak terhubung, tidak tersambung. Laut itulah yang menghubungkan daratan. Tetapi kalau orang fix mindset, apalagi tidak punya nyali untuk maju, kemudian membuatlah lagu Cintaku Terpisahkan oleh Lautan. Itu karena nggak maju dia. Kalau orang berpikir maju, ya kita berpikir bahwa dengan adanya laut, kita menciptakan perahu. Kita menciptakan kapal-kapal. Dan itulah growth mindset ala tafsirnya Mendikbud. Karena itu dalam growth mindset itu ada faktor penting namanya mentality. Mental untuk kita berani berubah dan mental untuk kita berani maju. Karena itu syarat untuk seorang itu menjadi pemimpin, selain berbagai persyaratan yang ada menurut para teori itu adalah risk taker. Pemimpin itu harus orang yang berani mengambil risiko. Dan untuk mengambil risiko itu, dia harus siap dibully. Bahkan mungkin siap dibui. Demi kebenaran. Kalau orang hanya mau main aman, disukai oleh banyak orang, like begini, kemudian punya banyak follower, he will not be somebody. Mohon maaf ya Bu, saya pakai bahasa Inggris ya. Pada bahan bahasa. Tapi bahasa Inggrisnya beneran, bukan saya kacau-kacau. Boleh. Kan masih boleh menggunakan bahasa asing. Kalau pemimpin itu menjadi orang yang ingin menyenangkan sebanyak mungkin orang, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin dan dia tidak menjadi dirinya sendiri. Karena apa? Semua orang punya aspirasi dan idealisme yang berbeda mengenai lembaga di mana dia berada dan harapan yang baik menurut dia yang belum tentu baik menurut kebanyakan dan arah kebijakan kita. Karena itu saya jadi menteri hampir setahun ternyata Pak Tatang. Sebulan lagi 1 tahun saya memimpin kementerian. Dibully biasa aja, tenang-tenang saja. Tetapi karena kita punya visi, ini jalan yang harus kita tempuh untuk memperbaiki pendidikan. Orang mau membuli, membuat video, membuat apa, nggak usah dihiraukan itu. Tapi jangan tidak dilihat juga. Karena mungkin sebagian dari kritik itu ada yang memang bisa kita ambil manfaat. Tapi nggak usah semuanya dimasukkan ke hati. Sehingga menjadi pemimpin itu harus berani mengambil resiko. Bahkan mungkin, mohon maaf, resiko dibui. Tetapi dia tidak salah dibuinya. Dia benar.
Bung Karno itu dulu berapa tahun di penjara Belanda. Bung Hatta di penjara, dibui tokoh-tokoh itu. Kan demi visi Indonesia merdeka. Kalau mau main aman saja, nggak berani mengambil risiko, ya sudah ikut saja apa maunya menir-menir Belanda itu. Karena itu maka demi prinsip, demi kemajuan, saya kira kata Oma Irama itu kan tidak semua orang yang di penjara itu orang yang bersalah, tapi dipersalahkan. Ya kan? Tapi mohon maaf ini terlalu politik, saya balik ke tema utama lagi aja. Kayaknya pada takut soalnya. Kenapa? Bapak Ibu kalau nanti menjadi kepala sekolah itu kan menjadi pengguna anggaran. Sekarang dengan revitalisasi yang swakelola, siapa penanggung jawab? Kepala sekolah. Kalau nggak berani mengambil resiko, nggak akan maju sekolahnya itu. Sekolahnya ya rewat ila akhir zaman, Mas Irsyad. Sampai akhir zaman. Zaman sudah jadi bahasa Indonesia. Bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau nggak berani mengambil risiko menjadi KPA, kuasa pengguna anggaran, nggak akan maju. Sehingga pemimpin itu, lihat saja, pemimpin yang negaranya maju itu kan yang berani mengambil risiko. Gitu. Nah, karena itu maka Bapak-Ibu sekalian, menjadi kepala itu menentukan arah kemajuan dari lembaga yang kita pimpin. Jangan menjadi kepala sekolah yang biasa-biasa saja. Ini juga tadi pelatihan kepala sekolahnya juga pelatihan kepala sekolah yang luar biasa. Jangan mengelola lembaga pendidikan sebagaimana prinsip business as usual. Sudah gini saja sudah bagus, tidak usah dirubah-rubah. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu hanya menjadi lewat saja sebagai kepala sekolah, tidak punya legacy. Tidak punya legacy. Pak Gito ini punya legacy. Senam anak Indonesia hebat. Sehingga mungkin bisa diberi nama Senam Sugito. Itu kan ceritanya kan mulai dari omon-omon gitu kan di kantor saya awal jadi menteri, banyak keluhan anak-anak kurang gerak. Saya bilang kepada Bu Nunu kalau gitu bikin senam. Tidak ada seminggu ya, hanya seminggu kemudian sudah dikirimi saya video senam. Dikirimi videonya ke saya minta melakukan evaluasi. Ada beberapa yang saya rubah. Karena awalnya itu ada gandeng tangan. Ya Pak Gito ya, ada gandeng tangan. Saya pikir enggak bisa ini. Kalau di sekolah nanti gandeng tangan, di sini murid laki-laki, di sini murid perempuan, gandeng tangan, dikritik menterinya siapa itu bikin senam kok sekuler gitu. Waktu itu Pak Gito nggak mikir saya kira. Semangatnya kan gotong royong. Tolong yang gandeng tangan dirubah, yang lain-lain oke. Terus agak ditingkatkan ritmenya itu, jangan terlalu slow. Kalau terlalu slow nanti lagunya Nika Ardila itu. Yang penutupan senam itu kan lagunya Nika Ardila. Atau lagunya Celine Dion. My Heart Will Go On itu loh, Bu. Nah, akhirnya sama Pak Gito dirubah dengan berputar kan. Ternyata bagian paling asyik dari senam itu kan berputarnya itu gitu kan. Berputarnya itu. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian harus ada yang kita tinggalkan. Legasi kita ketika memimpin itu apa? Kalau bahasa Al-Qur'annya, mohon maaf saya mengutip Al-Qur'an itu, orang yang menjadi lisana sidqin fil akhirin. Menjadi buah bibir yang baik bagi generasi yang akan datang. Itu namanya memimpin itu punya legasi. Tetapi legasinya jangan asal meninggalkan kenangan. Harus kenangannya Samson itu, kenangan yang terindah. Gitu. Kan ada lagunya Samson kan? Ya, ada ngapal nggak? Oh, kan iya. Makanya saya melihat ini semangatnya luar biasa. Pak Iwan, ini mereka semua punya kenangan yang terindah, Pak Iwan. Coba kalau online, mana ada kenangan terindahnya kan nggak ada kan? Iya. Mungkin sebagian juga jangan-jangan ada yang cinlok juga. Saya nggak tahu juga. Yang tahu para instruktur itu.
Yang tahu para instruktur. Tapi bukan soal itu ya. Jadi harus ada legacy yang kita tinggalkan. Kalau kita memimpin itu, yang kita wariskan itu apa? Tapi warisan untuk memajukan pendidikan. Nah, yang berikutnya tentu saja, selain tadi pemimpin itu menjadi risk taker, dia juga memang harus menjadi pemimpin yang agile. Saya sering menggunakan istilah ini, agile leadership. Kepemimpinan yang agile itu kepemimpinan yang dia tidak mudah goyah oleh goncangan. Dia bisa bertahan dan bisa adaptif. Jadi agile itu kira-kira kalau ditiup ke kiri, dia goyah ke kiri, kanan dia goyah ke kanan. Tapi dia tetap punya visi, dia tidak tumbang. Itu agile. Karena pemimpin itu memang harus siap berubah. Ketika memang kebijakan ini tidak tepat, ya sudah kita rubah. Mana yang lebih baik? Jadi jangan pakai filosofi kacamata kuda. Nggak bisa begitu. Sehingga sebagai pemimpin yang agile, kita itu bisa kemudian melihat saat yang tepat untuk kita melompat, saat yang tepat untuk kita berhenti, atau saat tepat kita perlu mundur. Bapak Ibu kalau lihat orang lompat tinggi apa loncat tinggi yang betul? Loncat tinggi. Kalau lompat jauh, itu kan beda kan? Sama-sama atletik. Kalau orang mau meloncat yang tinggi, itu apa yang dilakukan? Ya, mengambil haluan yang berbeda kan? Makanya kalau orang loncat galah itu, mesti semuanya posisinya membelakangi bar. Kalau orang loncat galah menghadap bar, kejungkel dia. Itu ada buku yang, saya banyak baca buku ya. Bukunya itu judulnya, Whatever You Think Opposite. Apapun yang kamu pikirkan, cobalah berpikir sebaliknya. Itu gambarnya buku itu, di sampulnya, bukunya warna putih. Sampulnya itu adalah atlet loncat galah itu. Orang loncat galah itu akan bisa meloncat maksimal kalau dia membelakangi barnya itu. Sehingga kita pada saat tertentu harus berani kemudian mengambil sikap yang barangkali melawan arus. Tapi poinnya bukan soal melawan arus. Poinnya adalah pemimpin itu harus mampu melihat secara jeli peluang atau hal apa yang membuat lembaga kita ini punya distingsi. Menjadi hebat itu tidak harus selalu ranking 1. Menjadi hebat tidak harus selalu juara 1. Menjadi hebat itu adalah memberi sesuatu yang tidak diberikan oleh yang lain. Itulah yang hebat. Menemukan celah yang untuk itu kemudian dia harus mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda sama sekali. Nah, di situ pemimpin itu bisa agile. Ada buku lagi judulnya The Leaders in Me. Itu buku itu menarik itu. Di mana pemimpin itu bisa menjadikan semua orang di lembaga pendidikannya, di sekolah di mana dia bekerja itu sebagai pemimpin juga. Karena di situ ada ide-ide hebat yang barangkali tidak kita temukan dari pelatihan seperti ini. Atau dari buku-buku hebat yang katanya bestseller laku 5 juta itu. Tapi dari orang-orang biasa di tempat di mana kita bekerja. Yang itu bisa menjadi kunci sebuah institusi itu menjadi maju. Nah, karena itu maka agile leadership itu penting kita kembangkan supaya institusi kita ini berkembang. Memang tidak selalu mudah karena nanti kepala sekolah itu hubungannya dengan kepala dinas. Kepala dinas hubungannya dengan bupati. Itu padahal dengan bupati loh, dengan Pak Pati lebih ini lagi itu. Tapi kalau kita itu punya kemampuan komunikasi yang baik, punya gagasan-gagasan yang brilian untuk maju, saya kira kemajuan itu hanya soal waktu. Tetapi memang setiap progres itu harus terlihat. Karena kalau tidak terlihat, orang tidak sabar, akhirnya kita pun tidak berani melangkah.
Karena itu maka mulailah perubahan itu dari hal yang sederhana dan yang paling mungkin dilakukan, tetapi punya kontribusi dalam melakukan perubahan untuk kemajuan. Ini masuk materi nggak waktu pelatihan? Saya menduga tidak. Nah, agile leadership itu penting. Nah, kemudian yang ketiga yang saya kira penting dalam konteks kita memajukan pendidikan adalah bagaimana kita, para kepala sekolah, para calon kepala sekolah itu senantiasa memiliki komitmen sebagai pemimpin yang melayani. Ini teori yang agak klasik, namanya servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Memang tidak harus seperti kata para tokoh pendiri bangsa itu, memimpin adalah menderita. Kayaknya tidak harus begitu ya Pak Tatang. Ya. Tetapi memang kita harus punya sikap melayani. Sikap di mana kita ini menjadikan profesi kita ini untuk memberi yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak kan sekolah yang awalnya mau mati, hidup segan mati tak mau. Saya pernah datang ke satu daerah di Bogor, salah satu sekolah di bawahnya Pak Iwan. Pak, ini sekolah yang dulu Bapak pernah datang itu, sekarang hidup segan mati tak mau. Terus saya bilang, Bapak maunya dimatikan apa dihidupkan? Lah kok cuma meratapi hidup segan mati tak mau, tetapi tidak melakukan sesuatu. Kalau maunya mati ya sudah matikan, kalau mau hidupkan ya ayo dihidupkan, kan begitu. Jangan hanya meratapi keadaan. Karena banyak orang yang seringkali ketika jadi pemimpin itu mengeluh aja keadaannya itu. Pak ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Lah kok kurang melulu? Yang bisa kamu berikan apa kok cuma minta-minta itu? Tetapi pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang berorientasi pada serving others. Tidak harus altruistik, tetapi jangan bosi. Jangan bergaya bos. Saya mengingatkan di teman-teman di kementerian di pusat itu. Bapak-bapak sebagai pejabat ini elit, tapi jangan elitis. Susah kalau kita itu elitis. Makan pun jaim. Masa menteri makan di warteg. Menteri apa itu? Susah ngikuti itu. Makanya saya kesini tadi disuguhi kupat tahu, senang sekali. Saya memang belum sarapan dari rumah tadi. Cuma karena enak saya makannya agak banyak. Kalau tahu kalau senam saya makannya nggak banyak-banyak tadi itu. Orientasi melayani, orientasi memberi. Ini soal bagaimana kita memandang hidup dan kehidupan. Karena banyak orang yang merasa bahagia dengan gemerlap harta. Kalau itu yang kita kejar, it will not be enough. Nggak akan pernah bisa cukup. Itu kan Gandhi kan mengatakan begitu kan. Dunia ini itu cukup untuk menghidupi semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta. Tapi tidak cukup menghidupi satu orang yang rakus. Begitu kita sudah jadi orang yang rakus, tidak akan pernah merasa cukup. Dan begitu tidak pernah merasa cukup, sementara gajinya hanya pas-pasan. Yang dilakukan apa? Korup kan? Mengais-ngais dana bos mana yang bisa dipotong ya gitu kan. Ini kayaknya dana PIP ini kayaknya muridnya nggak tahu, ini saya bikin gini. Itu yang buat kepala sekolah itu jadi bermasalah kan. Baru diangkat 1 bulan, mobilnya sudah ganti. Gitu. Kepala sekolah SD, mobilnya Alphard. Ada nggak di sini begitu? Ya, kalau SD-nya SD internasional, yang SPP-nya berapa? SPP-nya itu per bulan katakanlah 10 juta misalnya. Uang masuknya 150 juta, oke lah kepala sekolahnya mobilnya Alphard. Lalu kepala SD negeri, Inpres lagi. Muridnya berapa misalnya? Muridnya 84, kok mobilnya Alphard?
mesti jadi bisik-bisik tetangga kan? Dari mana itu ya? Coba cek dong dana bosnya benar apa enggak. Jangan-jangan ada murid siluman di situ. Jadi tadi Pak Iwan kan bicara data dari awal kan. Karena sekarang banyak loh sekolah yang banyak murid siluman itu. Mungkin tidak disebut siluman, tapi muridnya jin. Muridnya nggak ada, di Dapodik ada. Dikirim terus sama kementerian, karena kementerian nggak cek ke bawah. Tapi kemana uang itu? Ya bisa jadi ke sakunya kepala sekolah yang tadi, yang rakus itu. Tapi kalau orientasinya itu orientasi kita melayani, semua pekerjaan itu menjadi menyenangkan. Hiduplah apa adanya. Enak kalau hidup itu apa adanya. Kalau hidup itu mengejar status, nggak ada enaknya. Karena apa? Kita sibuk update status. Kalau update statusnya dari hari ini ikut penutupan, besok pulang ke rumah lagi nggak apa-apa. Kalau update statusnya selalu meningkat, jadi konsumtif kita. Karena itu maka kalau semangat kita itu melayani, memimpin itu amanah, itu enak kita semua itu. Enak. Karena apa? Orang bisa punya kan, udah punya sertifikat, mungkin lulusan terbaik. Tapi soal jadi kepala sekolah soal garis tangan. Soal garis tangan. Beberapa kawan saya jadi menteri itu ada yang 2 jam sebelum diumumkan baru diberitahu bakal jadi menteri. Padahal sudah ada yang ukur jas, bakal jadi menteri, ternyata nggak jadi. Atau lagi seneng-senengnya jadi menteri, tiba-tiba ditelepon sama letkol tadi, Bapak nanti serah terima jabatan. Itu kalau nggak bisa menata hati, repot jadi pejabat itu. Makanya kepala sekolah itu ya kepala. Bisa 3 periode, bisa juga belum 1 periode. Jadi jangan ngeyel juga. Karena SK itu kan selalu ada. Setiap waktu bisa dapat dirubah. Itu. Karena itu, kalau kita punya semangat melayani, nggak ada rasa menyesal karena kita sudah berbuat baik. Inilah menjadi prinsip dalam servant leadership yang perlu kita bangun di manapun kita itu berada. Jangan semuanya minta dilayani. Tanda tangan saja itu harus ada yang membukakan kertasnya. Gitu ya. Tolong dong bukain gitu. Tarik gitu. Salah naruh, kamu tuh naruhnya gimana sih? Susah sendiri, buka sendiri aja sih, tanda tangan kapan saja kan enak. Waktunya capek gitu, sudah selesai. Kalau enggak tanda tangan ditungguin sekretaris, mana enaknya? Kalau di luar negeri ya Pak Tatang ya, yang namanya direktur-rektor itu fotokopi sendiri itu, nyetir sendiri. Kalau saya malah nggak boleh nyetir sama protokol. Ini sama ajudan saya nggak boleh nyetir. Padahal kalau nggak nyetir saya bisa cepat pikun saya. Untung baca buku jadi nggak cepat pikun. Di banyak negara itu biasa, yang namanya menteri naik angkutan umum itu biasa. Oh, sekarang kan orang heboh kan ada menteri naik angkutan umum. Padahal biasa aja. Karena apa? Orang tidak menempatkan jabatan sebagai sebab dia menjadi terhormat. Gitu. Orang bisa membeli jabatan, tapi tidak bisa membeli kehormatan. Wah, ini filosofis ini. Mohon maaf, sebagian jabatan bisa dibeli. Bahkan untuk jadi kepala sekolah ada yang pakai kasak kusuk itu ada. Makanya tadi yang ada tulisan stop gratifikasinya tadi tolong dipasang terus itu Pak Iwan. Karena kita ingin dorong dengan pelatihan kepala sekolah ini. Menjadi kepala sekolah itu mengikuti meritokrasi, merit system. The right man on the right place. Jangan ujuk-ujuk tadi, datanya tidak ada, tiba-tiba jadi. Itu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah itu kalau begitu. Tetapi kalau memang sudah ikut pelatihan, sebagai guru dia berprestasi kemudian jadi, maka orang tidak ada yang menyoal. Itu yang saya sebut tadi itu.
Jabatan itu bisa dibeli, kehormatan tidak bisa dibeli. Itu saya sisi lain dari buku tulisannya Michael Sandel itu Pak Irsyad, judulnya What Money Can't Buy. Kalau terjemahan letterleknya itu apa yang tidak bisa dibeli oleh uang. Terjemahan bebasnya, semua bisa dibeli dengan uang. Tapi ada moral limit, ada batasan moral yang membuat kita tidak menghalalkan segala cara. Karena orang menjadi kepala sekolah harus membayar, maka dia mesti nanti ketika menjadi kepala sekolah, ya ingin cari dong. Harus balik modal. Nah, kalau balik modalnya itu benar sih nggak apa-apa. Balik modalnya nggak benar kan modal madul. Karena itu maka mari kita mencoba menerapkan namanya servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang memudahkan urusan. Jangan mempersulit urusan. Jadi ada gium yang berkembang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dia mudah? Itu tidak boleh lagi ada dalam kamus kebijakan kita. Nah, karena itu maka saya sebagai pimpinan di kementerian kan tidak pernah menjadi orang yang susah dijangkau. Semua orang bisa menjangkau saya, semua orang bisa akses saya, semua orang bisa japri saya. Bahkan orang yang tidak kenal sekalipun bisa japri saya. Nah, pemimpin itu tidak boleh angker. Kalau angker susah sendiri. Apalagi sudah badannya kecil, nggak punya kumis, mau jadi angker. Angkernya di mana? Nggak ada. Kalau seperti Pak Iwan adalah potongan angker kan. Paling nggak dari bodinya, jenggotnya gitu agak angker. Tapi Pak Iwan ini orangnya sangat ramah, banyak senyum. Jadi kalau kita punya semangat melayani, insya Allah kita bekerja itu enak. Kita bekerja itu gembira. Dan itulah yang kami harapkan ke depan. Arah kebijakan ini dapat merubah karakter pendidikan kita ini supaya lebih maju lagi, lebih humanis lagi, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi materinya ada berapa keseluruhan? 12. Ada 6 materi pokok. Itu anggap saja ini materi yang ke-13. Yang hanya diperoleh oleh Angkatan 2 tahun 2025. Jadi saking cintanya saya pada guru. Sehingga hari ini saya di sini, nanti sore pulang, besok ke sini lagi. Saking cintanya saya kepada guru, dan saking saya menempatkan arti kepala sekolah sebagai kunci untuk kita memajukan pendidikan, sebagai kunci untuk kita mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Selamat kepada Bapak dan Ibu guru semua, para bakal calon kepala sekolah. Kalau sudah lulus, bakalnya hilang nggak Pak Iwan? Hilang. Hilang kan? Jadi untuk menghilangkan kata bakal itu perlu 10 hari. Jadi nanti setelah acara ini selesai, dinyatakan lulus, tanda tangannya oleh siapa? Bu Dirjen. Hebat loh, tanda tangannya eselon 1. Seandainya jika apabila saya ditugaskan Pak Iwan tanda tangan, saya mau juga. Cuma biarlah itu oleh Bu Nuno sebagai tupoksinya. Dulu waktu saya ketua BAN itu, saya ketua BAN SM, itu semua asesor seluruh Indonesia yang tanda tangan saya langsung itu. Dan tanda tangan basah tidak scan. Itu ditanda tangani dengan linangan air mata itu. Coba bayangkan, berapa asesor seluruh Indonesia itu? Itu saya tanda tangan sendiri itu. Karena saya menghormati arti penting asesor untuk memastikan bahwa akreditasinya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak di-scan. Saya ditawari oleh teman saya di Pak, bagaimana kalau di-scan? Enggak, apa nggak di-scan. Tapi nggak ada honornya, biarin saya nggak cari honor. Itu satu kebahagiaan tersendiri tanda tangan asesor itu. Apalagi kalau terakhir tanda tangan saya kan ada garis bawah kan. Saya tanda tangan agak
Seret gitu tuh saya merasa seneng sekali itu saya itu. Tapi tanda tangan Bu Dirjen juga sudah luar biasa itu. Itu menunjukkan Bapak Ibu adalah guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa yang menentukan masa depan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan bakal calon kepala sekolah angkatan kedua tahun 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tidak meninggalkan tempat. Dilanjutkan dengan pelepasan tanda peserta. Secara simbolis kami undang kepada Bapak Koskosasi dari SDN Cupuwangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, dan Ibu Emma Rahmiati dari SDN Limus Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Silakan pada Bapak untuk pelepasan tanda peserta. Diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Bapak dan Ibu, dilanjutkan untuk foto bersama. Disilakan untuk kembali ke tempat foto dulu. Silakan Bapak di. Terima kasih. Dilanjutkan untuk foto bersama seluruh peserta. Dimohon untuk berdiri semuanya. Iya. Ya. Silakan untuk menyesuaikan tempat. Kami hitung gaya resmi dulu ya. Kami hitung 1, 2, 3. Oke. Sekarang dilanjutkan 7 kebiasaan. Boleh? 7 kebiasaan. Silakan. Iya, 1, 2, 3. Iya. Satu lagi mungkin BBGTK, Jabar Juara. Ya. Tangannya di kepala. Boleh. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, silakan untuk kembali. Silakan untuk duduk. Ya. Ya, ya. Hadirin, dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penutupan pelatihan bakal calon kepala sekolah angkatan 2 program Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Saya Rita Rostini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu. Akhir kata, saya akhiri dengan pantun. Situ Bagendit, airnya jernih. Banyak orang menjala ikan. Kami ucapkan sampai di sini seraya ucapan selamat jalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.